alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang ternyata untuk memahami Al-Quran itu mudah, ya. Ternyata untuk memahami Al-Quran itu mudah. Nah, itulah yang akan kita bahas. Bagaimana sih caranya? Berikut nanti akan kita praktekkan sama-sama, ya. Insya Allah akan kita praktekkan sama-sama dari program yang akan kita pelajari ini. Nah, selamat datang teman-teman semua di pelatihan pengenalan metode faham Al-Quran sekejap. Nah, ya nanti kita akan bahas. Oke, mungkin ada pepatah ya, tak kenal maka ta'aruf gitu katanya. Kalau tak kenal maka ta'aruf, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, nama Muhammad Taufik, ya, jadi bisa dipanggil Ustaz Taufik. Kebetulan saya Salam Gontor, juga alumni Pondok Tahfidz Umar bin Khattab. Ya, ini Pondok Tahfidz ada di Surabaya. Kalau Pondok Gontor kan ada di Ponorogo, dan melanjutkan kuliah di salah satu cabang dari Universitas Imam Muhammad bin Saud. Ya, dan alhamdulillah juga beberapa kali menjadi imam, ya salah satunya di Masjid Imam Asy-Syifa RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ya, juga pernah menjadi imam di Kedutaan Besar Arab Saudi, ya, Kedutaan Arab Saudi di Kuningan, Jakarta Selatan. Itu perkenalan singkat, ya. Nah, teman-teman sekalian, bersyukur sekali kita pada malam hari ini bisa berkumpul untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi ternyata teman-teman, untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah itu mudah. Ya. Syaratnya ada dua dalam hadis ini, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, sekarang malam hari ini kita akan belajar sama-sama. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, program ini kenapa sih ada? Ya, kenapa sih ada? Salah satu juga yang menjadi kegundahan kami, ternyata banyak Indonesia ini kan termasuk negara populasi umat muslim terbesar, ya, sedunia bahkan. Jadi populasi muslim terbesar sedunia di Indonesia, kita syukuri. Namun di lain sisi ternyata lebih dari 50% masyarakat muslimnya belum bisa membaca Al-Quran. Ya. Dan yang kedua, maka itu program sekejap mengadakan untuk program tahsin, ya, program tahsin. Dan yang kedua programnya apa? Programnya ya ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Program yang kedua adalah mudah faham Al-Quran. Nah, gitu ya. Mudah faham Al-Quran. Ustaz, nanti kan ada
yang bertanya, saya nggak punya latar belakang bahasa Arab, Ustaz. Sedangkan Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Nah, maka dari itulah kami hadir, ya, membantu kaum muslimin tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, ya, karena kita bukan orang Arab, atau tidak pernah belajar formal bahasa Arab, tapi ingin memahami Al-Quran. Recording in progress. Ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, kita tahu arti dari ayat-ayat tersebut. Ya. Nah, itulah program Sekejap diadakan. Kira-kira di sini teman-teman, nah sekarang bagaimana sih untuk bisa mudah paham Al-Quran? Langkah-langkahnya Ustadz seperti apa? Nah, kan nanti bertanya langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama sudah pasti kita harus berdoa, ya. Langkah pertama berdoa, ya, kepada Allah agar kita dimudahkan untuk memahami Al-Quran. Oke, itu langkah pertama, berdoa. Nah, teman-teman, yang kedua adalah kita harus bersungguh-sungguh mempelajarinya. Nah, ini jadi pertanyaan, bagaimana cara mempelajarinya? Nah, kita akan bahas, ya. Kita akan bahas di beberapa sesi ke depan ini. Suara saya terdengar jelas ya? Nanti kalau ada yang kurang jelas suara bisa mengingatkan saya, Ustadz, suaranya kurang jelas. Nah, bisa nanti disampaikan. Nah, kita punya slogan gitu kan, punya yel-yel lah bahasa kita. Kalau saya bilang faham Al-Quran, teman-teman bisa menjawab mudah insya Allah, ya. Faham Al-Quran mudah insya Allah. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ini Ustadz yang mencetak hafiz Al-Quran padahal dia disabilitas. Artinya fisiknya tidak sempurna, tetapi bisa mencetak para hafiz Al-Quran. Ini salah satu bukti sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u aqwaman bihadal kitab wa yad'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat, memuliakan seseorang karena Al-Quran. Nah, luar biasa ini ya. Jadi siapa saja yang belajar Al-Quran, siapa saja yang bersungguh-sungguh menjadikan Al-Quran adalah rutinitas belajar dia dalam kesehari-hari, entah mempelajari, membaca, memahami, mengamalkan, Allah akan muliakan. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga. Dan itu sudah banyak bukti-bukti nyata dalam kehidupan kita, ya. Banyak sekali buktinya dan teman-teman sudah melihat secara langsung. Nah, ini salah satu maha benar Allah atas segala firman-Nya dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, yakinkah kita bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber kebahagiaan dunia akhirat? Nah, kita perlu bertanya pada diri sendiri, ya, kita kurang yakin atau sangat yakin. Nah, kalau sangat yakin, maka sudah sewajarnya ketika kita belajar Al-Quran itu semangat dan senang. Kenapa? Karena kan sumber kebahagiaan dunia akhirat. Ya, jadi kita bisa tanyakan kepada diri kita, bahagiakah kita ketika kita sedang belajar Al-Quran? Karena di sebagian orang ada yang merasa berat. Kenapa? Karena waktunya terpakai. Ya, karena waktunya ini terpakai
yang harusnya dia bisa sibuk mencari dunia, tapi potong dengan belajar Al-Quran. Nah, ini yang menjadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing ya. Jadi kita harus sangat yakin bahwa Al-Quran merupakan petunjuk untuk bahagia dunia akhirat. Dengan apa? Dengan kita buktikan semangat ketika belajar Al-Quran. Ya, sebagaimana kita tahu di surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Ini sumber hidayah, sumber kebahagiaan, sumber hidayah. Apalagi coba? Ya, yang perlu membuat kita menjadi semangat ketika belajar Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaan untuk kita masing-masing, seberapakah paham kita terhadap Al-Quran? Sangat paham, ya, atau paham, atau kurang paham? Indikasinya seperti apa? Ya, indikasi kita paham atau sangat paham atau kurang paham. Sudahkah kita minimal ini ya, minimal ini paling minimal. Ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, apakah kita tahu artinya? Minimal itu. Ya, ketika ayat suci Al-Quran dibacakan, kita tahu arti dari ayat-ayat yang kita baca atau yang kita dengar. Minimal itu. Nah, pertanyaannya, kita tanya diri kita sendiri, itu sudah paham atau sangat paham atau kurang paham? Kalau misal kita masih di tahap kurang, maka sudah sewajarnya kita harus belajar, ya. Kita harus belajar. Ya, kalau kita merasa ketika ayat Al-Qur'an dibacakan, kita minimal ya, ini masih minimal. Nggak tahu artinya apa sih ya arti yang dibacakan imam ketika kita sholat jamaah misalnya, atau ketika kita baca di dalam sholat, atau ketika kita baca Quran. Ya, kalau masih belum tahu, maka sudah wajib kita mempelajari Al-Quran. Ya, nah pertanyaannya, kurang paham itu sebabnya apa loh? Kurang paham Al-Quran sebabnya apa ya kira-kira? Padahal kita sudah menjadi muslim sudah lama loh. Kita sudah menjadi muslim udah berapa tahun? Ya, sudah 10 tahun, 15 tahun. Sudah sering baca Al-Quran, sudah sering mendengarkan Al-Quran, tapi kok ketika dibacakan itu minimal aja, minimal. Arti aja kita nggak tahu artinya, padahal arti Al-Quran itu luar biasa. Belum dari nanti pendalaman tafsir, ya. Nah, kan minimalnya dulu lah. Nah, ini yang menjadi motivasi kita harus bergerak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak berdiam diri. Ya, karena kita muslim dan kita sudah tahu tadi Al-Qur'an sumber hidayah, Al-Qur'an sumber kebahagiaan. Nah, mungkin ada alasannya. Ada orang mengatakan, "Ustaz, saya kan orang Indonesia, bukan orang Arab." Ya, bukan orang Arab. Dan Al-Quran kan berbahasa Arab. Nah, atau ada alasan lagi, saya dulu sekolahnya umum Ustaz gitu, bukan lulusan pesantren atau kuliah bahasa Arab atau kuliah di Timur Tengah. Tapi kan untuk meraih kebahagiaan kan hak kita semua, bukan hanya orang-orang yang tadi kita sebutkan. Ya, kita semua. Nah, itu tidak menjadi alasan, ya. Bukan lulusan Timur Tengah. Atau saya kan bukan ustadz, saya bukan kiai gitu. Saya tuh pekerja, pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, dan nggak perlu. Nah, itu menjadi alasan-alasan yang harus kita buang. Ya, siapapun kita,
selama kita menjadi seorang muslim, kita harus paham minimal apa yang kita baca, kita tahu arti dari ayat-ayat suci Al-Quran itu. Itu langkah pertama itu dulu. Nah, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya makanya kenapa karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab. Sebagaimana Allah SWT berfirman di surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Nah, la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah, ya, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab ini, ya, yaitu Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mudah memahaminya. Jadi kenapa bahasa Arab? Agar ternyata mudah dipahami. Dan metode sekejap, alhamdulillah, telah merumuskan dan ternyata benar. Al-Quran itu mudah loh. Mudah untuk kita pahami. Sesuai dengan firman Allah. Surat Yusuf ayat 2. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama seperti apa sih metode sekejap itu. Ya, insya Allah. Kita akan lihat. Kenapa sih mudah paham Al-Quran? Ya, yang pertama itu janji Allah. Nah, kalau Allah sudah berjanji itu udah pastilah. Cuma kalau sampai sekarang kita belum paham minimal dari arti ayat suci Al-Quran saja, berarti kita belum dapat janjinya Allah. Yang salah bukan janjinya Allah, tapi kitanya yang salah gitu. Nah, makanya mudah-mudahan program sekejap ini kita bisa meraih janji Allah, yaitu mudah memahami Al-Quran. Ya, salah satu cara. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman di surat Al-Qamar, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Tapi ada syaratnya. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran di dalamnya? Nah, jadi ada syaratnya. Sudah dimudahkan, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu sudahkah kita? Oke, yang kedua, kenapa Al-Quran itu mudah? Yang kedua, karena banyak kata-kata yang mirip dan sering berulang. Ya, sering berulang. Dan yang ketiga, ayatnya banyak berulang. Contoh ya, contoh ayat yang banyak berulang. Contoh, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Di surat apa ini? Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Nah, surat Ar-Rahman ini kan ayat ini banyak kali berulang ya. Jadi kalau misalkan satu ayat ini aja kita tahu artinya, berarti di ayat-ayat berikut yang ayatnya sama, kita sudah tahu kan. Nah, itu kan di Ar-Rahman itu jumlah ayatnya 78 ayat. Nanti bisa dicek, ada 78 ayat, dan ayat ini berulang sebanyak 31 kali. Ya, berulang sebanyak 31 kali. Nah, ini berarti banyak sekali ya. Ini beberapa alasan yang itu sudah kita rasakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya mudah loh untuk kita pahami. Nah, ini yel-yel kita yang tadi kita sebutkan. Kalau misalkan nanti kita belajar untuk merefresh ya, dan untuk menyemangati. Kalau nanti saya bilang paham Al-Quran, jawabannya teman-teman bisa bilang mudah, insya Allah ya. Oke, kita coba ya. Paham Al-Quran? Mudah. Insya Allah. Ya, itu untuk refresh dan memberi kita semangat. Aksi yang pertama kita sudah bilang tadi, agar kita mudah paham Al-Quran, aksi yang kita langsung berdoa. Dan saya yakin semua teman-teman sudah berdoa. Ya, semua sudah lakukan ini ya. Berdoa kepada Allah agar mudah paham Al-Quran. Tapi kan perlu ikhtiar, ya kan? Seperti orang misalkan nih,
Kalau masalah mencari dunia aja, kalau ada orang, kamu kok nggak kerja sih untuk dapat rezeki, untuk dapat nafkah gitu kan? Ya saya kan sudah berdoa sama Allah, ngapain kerja? Pasti orang itu protes, iya kan? Lah, nggak cukup lah bang, gitu kan? Nggak cukup lah pak, gitu kan? Untuk berdoa saja, Allah kan ajarkan kita ikhtiar juga. Nah, kita sudah berdoa, sudah bagus, itu langkah pertama. Langkah kedua kan kita ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Fokus, ya, fokus. Dan di uh, program sekejap ini itu kita akan mengadakan pembelajaran, kita fokus belajar Al-Quran dengan metode sekejap ini, itu satu pekannya 2 jam aja, ya. 1 jam, 1 pekan, ya, dari Senin sampai Ahad, kita luangkan waktu 2 jam saja, 2 jam. Fokus untuk belajar Al-Quran, kira-kira bagaimana? Mudah atau berat? Bayangkan, dari Senin sampai Ahad, luangkan waktu 2 jam saja, salah satu pekan. Insya Allah mudah lah ya. Nah itu, keduanya fokus. Yang ketiga, pakai metode, ya. Logika saja, logika. Kalau kita ingin cepat, ya, karena kan belajar Al-Quran ini banyak yang harus kita pelajari. Kita ingin tahu apa sih petunjuknya, kita ingin tahu apa sih tafsirnya. Tapi kan langkah pertama kita harus tahu dulu lah artinya. Kita harus tahu dulu artinya. Baru dari situ kita bisa belajar memahami lebih dalam. Ya. Nah, contoh ketika kita dari Jakarta ingin pergi ke Surabaya, itu kan bisa naik kereta, bisa naik bis, bisa naik mobil, bisa naik pesawat, bisa naik kapal laut juga bisa. Itu kan metode, itu kendaraan-kendaraan itu kan metode, ya. Nah, kira-kira kalau ingin cepat sampai dari Jakarta ke Surabaya, pakai apa kira-kira yang cepat sampai? Pesawat ya. Nah, pesawat lebih cepat sampai. Nah, itulah kenapa pentingnya metode. Ya, penting metode untuk lebih cepat dan mudah belajar faham Al-Qur'an. Nah, kita akan lihat ya sama-sama nanti seperti apa sih metodenya, seperti apa nanti kita akan lihat. Dan nanti teman-teman sekalian bisa nilai tentang program ini. Ustaz, Ya. suaranya kecil, Ustaz. Oh ya, halo tes. Halo, suara jelas atau masih kecil? Masih nggak kedengaran, Ustaz. Oh iya ya, tes ya. Mungkin ini Bunda keluar dulu, terus masuk lagi. Biasanya sih karena Zoom-nya itu kita buka aplikasi lain atau ada telepon masuk, nah sehingga suaranya kecil. Mungkin keluar terus masuk lagi. Mudah-mudahan bisa jelas suaranya ya. Oke, ya ini yang seperti tadi saya bilang, naik bis bisa sampai juga, tapi kan lama. Naik kereta mungkin lebih cepat, ya kan? Nah, naik pesawat sangat cepat, ya sangat cepat. Tinggal nanti pilih, ya. Dan insya Allah metode sekejap ini, insya Allah ini memudahkan kita lebih cepat memahami Al-Quran. Nanti bisa kita nilai bersama-sama ya. Seperti apa ya programnya gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang, tujuan sekejap membantu kaum muslimin yang tidak punya latar bahasa Arab, bukan orang Arab, atau nggak pernah belajar formal bahasa Arab, atau pernah ikut kursus lah ya, non formal, tapi nggak selesai. Nah,
nanti tapi nggak selesai gitu. Tapi ingin bisa paham Al-Quran. Nah, insya Allah ya. Ketika kita membaca dan mendengarkannya, itu lebih mudah mengerti artinya. Nah, ini kita coba tes lagi ya, untuk memberi refresh dan motivasi kita masing-masing. Paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Ya, terima kasih teman-teman. Inilah metode sekejap untuk memahami Al-Quran. Dan sekejap itu teman-teman, itu arti sekejap tuh bukan celing, langsung jadi, enggak. Ya, sekejap itu singkatan. Ya, sekejap itu singkatan. Artinya sistematis. Jadi program sekejap itu sudah disusun secara sistematis agar ketika kita belajar tuh mudah difahami tentang ayat-ayat Al-Quran yang akan dibahas. Jadi perlu disadari lagi, program pembelajaran sekejap bukan kajian. Ya, ini lebih kepada workshop pelatihan. Ya, workshop pelatihan, tujuan utama, tujuan besarnya agar kita ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran tahu artinya. Ya. Dan nanti kita juga adakan program tahsin juga ya. Karena ini juga dasar yang sangat penting ya. Jadi dua program ini kita akan pelajari sama-sama, tapi berbeda ya. Tahsinnya tahsin, program sekejap ya sekejap. Ya, itu. Nah, jadi se-nya itu sistematis. Ke-nya apa Ustaz? Ke-nya artinya kerap. Kerap itu kalau kita buka kamus bahasa Indonesia KBBI artinya sering. Jadi ternyata kata-kata dan pola di Al-Quran itu sering digunakan dan itu sama. Hanya saja kita tidak sadari. Nah, ya. Nah, gitu. Dan yang ketiga adalah jab itu jalan pintas. Arti jalan pintas di sini bukan jalan pintas dianggap pantas, bukan ya. Ini jalan pintas artinya metode agar lebih cepat kita paham Al-Quran dan cepat prosesnya. Berapa kali Ustadz? Nah, di sini kali pertemuan dan insya Allah itu sudah kita akan menguasai metode-metode yang diterapkan di dalam Al-Quran dan prakteknya kita pakai praktek juz 1 dulu ya. Dan beberapa ustadz-ustadz juga itu mengakui siapa yang bisa menguasai kosakata di juz 1 ya, kosakata di juz 1 itu 80% dia sudah kuasai kosakata di 30 juz. Nah, ya. Karena kan tadi sering berulang, nanti ketemu lagi di juz-juz yang lain. Ya. Nah, seperti itu. Makanya kenapa juz 1 yang kita pakai untuk prakteknya di awal. Seperti itu, teman-teman. Itulah arti dari sekejap, sistematis, kerap, dan jalan pintas untuk proses mudah memahami Al-Quran dan proses belajarnya. Seperti itu. Nah, di sini ada Al-Quran. Jadi Al-Quran sekejap ini disusun khusus. Ya, disusun khusus. Sudah pernah lihat belum? Mushaf sekejap dalamnya. Ada yang sudah pernah lihat? Sama lah, sama ya, sama. Enggak beda. Tapi ada beberapa petunjuk di dalamnya untuk memudahkan kita paham. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa sih isi dalam
mushaf sekejap ini, kita akan lihat nanti ya. Jadi ini salah satu alat bantu ketika kita belajar. Mushafnya ini jadi salah satu alat bantu. Ada juga, ini wajib. Kalau buku pembelajarannya, ini kita sarankan sangat harus kita miliki. Ya, ini bukunya harus kita miliki kalau kita ingin menguasai metode sekejap. Karena disinilah ya nanti akan ada pembahasan-pembahasannya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Ada dua buku ya, warna hitam dan satunya lagi itu yang sekarang cetakan baru warnanya merah. Cetakan baru covernya warnanya merah. Jadi ada dua buku ya, untuk sangat harus kita miliki ketika kita ingin belajar program ini. Nah ini ya teman-teman, kalau kita nanti misalkan punya Quran sekejap, Al-Quran sekejap, dalamnya seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Kira-kira bedanya apa dengan Quran teman-teman? Bedanya warna ya. Ada warna-warna. Iya, Qurannya warna-warni di sini. Nah, biasanya Ustadz aku juga punya kok Quran warna-warni. Nah, biasanya Quran warna-warninya dipakai untuk menentukan hukum tajwid. Benar nggak? Iya, tajwid Ustaz. Untuk mengetahui hukum tajwid kan biasanya di bawah tuh ada, kalau warna merah hukum tajwidnya idhar halki atau ikhfa hakiki ya. Kalau ini bukan. Ya, warnanya bukan untuk menjelaskan hukum tajwid, tapi lebih untuk memahami arti dari Al-Qur'annya apa sih? Ya, kira-kira ada berapa warna nih? Ada merah, 1, 2, biru, ada 4, 5 ya? Iya. Iya, 5 5 benar. Jadi dalam Quran sekejap ada 5 warna, tetapi warna orange dan merah itu dijadikan satu. Ya, artinya apa sih? Nanti kita akan bahas di beberapa ke depan ini ya. Jadi secara umum 4 utama warnanya 4, tapi untuk kenapa dijadikan orange itu ada alasannya. Ya, nanti kita akan jelaskan. Dan ada juga bedanya, ada angka-angkanya nggak teman-teman lihat? Iya kan? Ada angkanya. Iya, ada angka-angkanya. Ya, itu ada juga. Itu ada juga maksudnya. Dan ada juga garis, ya kan? Teman-teman bisa lihat ada garis-garisnya, itu juga ada maksud untuk pembelajaran kita memudah paham Al-Quran ini. Seperti itu. Jadi ada pola warna, ada pola angka, pola garis, dan yang ketiga pola angka. Ya. Nah, ini pola-pola inilah yang akan secara umum kita pelajari agar mudah paham Al-Quran. Karena sesi pertama adalah pola warna, kita akan bahas malam hari ini tentang pola warna dulu ya. Pola warna. Kita akan lihat sesi pertama yaitu pola warna. Fokus di sini dulu. Sebelumnya teman-teman, karena kita ini ingin menguasai kosakata ya, kosakata di Al-Quran. Al-Quran 30 juz, ayatnya ada 6.236 ayat. Kita bilang ayat 6.236. Ada yang tahu berapa jumlah kata dalam Al-Quran? Ada berapa jumlah kata dalam Al-Quran? Itu jumlahnya 77.000 ya 439 kata. Bayangkan, 77.439 kata. Itu kalau belajar nggak pakai metode, kita kan semangat di awal karena nanti
nggak pakai metode akhirnya sulit, akhirnya kendor semangatnya. Nah, makanya kenapa itu tadi pentingnya metode dalam belajar untuk menjaga semangat kita dan untuk memudahkan, ya. Dan insya Allah itulah yang akan dipelajari di sekejap, di kelas pelatihan sekejap. Nah, kita akan masuk di warna hijau ya. Ini warna-warna ada merah, biru, hijau, dan hitam. Kita masuk di warna yang pertama adalah hijau. Ini teman-teman gambar apa kira-kira? Gambar foto sawah ya. Ya. Bersama. Iya, Ustaz. Sawah ini banyak ditemukan di negara mana? Di Indonesia. Indonesia. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita tahunya banyak sawah di Indonesia, dan itu benar. Makanya ya sawah-sawah yang hijau dan indah ini kebanyakan di negara Indonesia. Artinya apa Ustadz? Warna hijau yang diberi warna di dalam mushaf sekejap itu artinya bahasa Indonesia. Percaya nggak? Coba kita tes sama-sama ya, kita buktikan sama-sama. Jadi warna hijau itu artinya Indonesia banget. Oke, hijau artinya apa teman-teman? Indonesia banget. Indonesia banget artinya. Nah, kita cek nih, Indonesia banget artinya. Ya, kita cek di mushaf sekejap. Kita lihat. Yang warna hijau lafaz apa? Allah. Alif lam. Allah. Iya, Allah Kitab. artinya apa? Allah. Allah. Iya, alif lam mim artinya ya alif lam mim. Alif lam mim. Alkitab artinya apa? Ya kitab. Kitab. Al-Ghaib. Al-Ghaib artinya apa? Goib. Goib. Iya. Sholah. Sholah artinya apa? Salat. Sholat kan? Salat. Terus mana lagi yang hijau? Akhirah. Akhiroh ya. Akhirah. Akhiroh. Warna hijau. Kira-kira artinya apa? Akhirat. Akhirat. Akhir. Iya, akhirat akhir ya kan? Kehidupan akhir. Ya artinya kehidupan Akhir. akhirat kan? Warna hijau artinya Indonesia banget. Jadi kita belajar nggak belajar, ya wis ngerti, ya kan? Sudah bisa mudah kita tahu artinya. Nah, alhamdulillah. Jadi bersyukur nih. Jadi artinya sebenarnya orang Indonesia tuh harus sudah paham Al-Quran. Karena ternyata banyak banget loh ya warna hijau ini di dalam Al-Quran dan nggak perlu kita pusing-pusing untuk mengartikannya. Nah, oke, ini masih satu warna. Warna kedua yang kita akan bahas adalah warna merah. Ya, oke. Refresh dulu, refresh. Untuk kita sejenak memberi motivasi diri sendiri. Faham Al-Quran? Mudah insyaallah. Insyaallah. Mudah insyaallah. Iya, alhamdulillah. Nah, kita akan bahas warna merah. Ini kira-kira gambar apa nih? Darah. Darah. Kan? Darah warna merah kan ada eritrosit, leukosit, trombosit gitu kan. Nah, darah yang warnanya merah ini di dalam tubuh kita jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak banget. Banyak banget ya. Kalau kekurangan darah kan bahaya kan. Nah, dan ini banyak banget jumlahnya dalam tubuh kita. Artinya apa Ustadz? Warna merah dalam mushaf sekejap artinya banyak banget artinya. Ya. Warna merah artinya apa teman-teman? Banyak banget. Banyak banget. Nah, kita akan buktikan sama-sama. Warna hijau sudah kita buktikan. Warna merah kita buktikan. Banyak apa enggak ya? Ya, kita akan lihat sama-sama. Artinya banyak banget. Oke. Kita buktikan. Lihat di halaman pertama di surat Al-Baqarah
yang warna merah. Itu orange termasuk merah juga ya teman-teman. Kenapa kita bedakan agak diturunkan warnanya menjadi orange? Karena itu dua kata. Jadi ila itu kata pertama, K itu kata kedua. Tapi itu sama-sama warna merah. Ya. Nah, kita akan lihat berapa banyak jumlahnya. Nah, banyak atau sedikit ini? Banyak banget. Banyak ya. Dibanding warna-warna lain, merah mendominasi. Merah mendominasi. Apakah ini terjadi di halaman-halaman berikutnya? Benar. Ya, terjadi di halaman-halaman Al-Quran berikutnya. Dan pasti ada. Saya ulangi, pasti ada warna merah ini dan sangat banyak. Dan terkadang itu tidak kita sadari. Ya, warna merah ini, teman-teman, ternyata ya, kalau kita teliti, kita himpun di halaman-halaman Al-Quran, ternyata itu jumlah kata-katanya berkisar kurang lebih 100 kata aja. Ternyata dari halaman pertama ya sampai halaman terakhir surat An-Nas itu kalau warna merah dikumpulkan berjumlah kurang lebih hanya 100 kata dan di sekejap ini hanya 2 halaman. Ya, kalau di buku nanti halaman 10-11. Kalau kita punya bukunya, nanti di halaman 10-11 kita akan dapatkan. Ya. Dan kata-kata kalau warna hijau tadi kan kita nggak usah pelajari sudah paham lah. Ya, kata merah ini yang berjumlah kurang lebih 100 kata yang dihimpun dalam 2 halaman, berarti 1 lembar ya. 1 lembar ya kalau 2 halaman itu yang berjumlah kurang lebih 100 kata, itulah warna merah. Dan kita akan ini penampilannya. Ya, ini penampilannya kita sebut warna merah ini di dalam kertas ajaib. Nah, ya, jadi warna merah ini kita kumpulkan dalam 1 lembar ya, 2 halaman berjumlah kurang lebih 100 kata, itu kita sebut kertas ajaib. Dan kertas ajaib inilah yang kita langkah berikutnya di warna merah yang akan kita pelajari sama-sama untuk kita kuasai. Biar otak kita jadi ajaib juga karena Al-Quran. Ya. Nah, ini teman-teman. Penampilan dari kertas ajaib yang berwarna merah. Nah, seperti ini. Ya. Oke, Ustaz gimana sih cara menguasai kertas ajaib yang berjumlah 100 kata kurang lebih dan 2 halaman ini? Nah, kalau sendiri-sendiri kan cepat bosen ya atau terlupa. Kita belajar sama-sama deh. Ya. Kalau sama-sama makanya kan sholat jamaah itu lebih nyaman, lebih enak. Lebih bisa konsentrasi. Ya kan? Nah, makanya belajar berjamaah juga lebih asik. Kita akan sama-sama, insya Allah malam hari ini kita akan praktek langsung untuk menguasai warna merah sama-sama. Ya, di kertas ajaib. Agar otak kita juga ajaib. Asbab Al-Quran insya Allah. Amin. Ya, amin. Iya, orang baca Al-Quran tuh tambah cerdas insya Allah. Orang menghafal Al-Quran tambah cerdas. Ya, orang yang sibuk belajar Al-Quran, waktunya menjadi berkah. Itu udah pasti. Urusannya ingin dimudahkan Allah, awalilah dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai ada berpikiran belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menjadikan waktu kita berkurang. Nah, itu salah itu. Ya, karena Al-Quran penuh keberkahan, dan disitulah efektivitas waktu kita menjadi lebih baik dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kita akan sama-sama. Dan ternyata teman-teman, kalau kita gabungkan warna hijau, kita sudah kuasai ya, karena artinya Indonesia banget. Warna merah nanti kita belajar sama-sama. Kalau 2 warna ini kita pelajari sama-sama dan kita kuasai, insya Allah kita sudah menguasai 50%. Bayangkan,
kita sudah menguasai 50% kata-kata dalam Al-Quran. Itu Masya Allah banget ya. Dan tadi jumlah kata-kata dalam Al-Quran berapa jumlahnya? 73 Ya, 73.300 benar? berapa? Ya, benar-benar. Masya Allah benar. 77.000 benar. 439. Iya, 439. Iya, alhamdulillah itu loh sudah 50%-nya kan Masya Allah banget kan? Alhamdulillah. Nanti kalau ada tadi warna biru, itu 70%. Sisanya 30% warna hitam. Ya, jadi total sudah 100%. Kalau dua warna saja 50%. Ya. Dan itulah yang akan kita pelajari sama-sama di program sekejap ini. Semuanya sudah siap ya untuk masuk mempraktekkan langsung pelatihan ini. Oke, kita coba refresh sama-sama dan fokus. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah, Mudah, insya Allah. insya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk, kita langsung praktek ya teman-teman. Warna merah, warna merah. Warna merah ini Indonesia banget. Indonesia banget artinya. Warna hijau. Kalau merah apa artinya teman-teman? Banyak banget Banyak artinya. banget. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman ini warna merah kan ada 2 halaman. Satu halaman itu ada 15 baris. Seperti Al-Quran cetakan Madinah ya. Cetakan Madinah itu ada 15 baris setiap halaman. Begitu juga kita dapat inspirasi dari situ. Untuk warna merah itu di halaman pertama ada 15 baris. Baris pertama kita akan sama-sama pelajari malam hari ini. Ya, yaitu ada kata bilila wa alala. Ada apa di baris pertama di warna merah? Lafadznya? Bilila wa alala. Iya, bilila wa alala. Sekarang kita akan pelajari. Bi yang pertama. Ada yang tahu apa artinya teman-teman? Bi? Dengan. Dengan. Iya. Nah, contoh lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Titik-titik nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti bi dengan. Ya, oke. Sekarang li. Ada lafadz li. Artinya apa teman-teman li? Li artinya contohnya ya di lafadz alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi. Benar ya. Iya bagi. Berarti bi artinya apa teman-teman? Bagi. Bagi. Iya. Segala puji bagi Allah ya. Oke, sekarang la. La-nya pendek ya. Contoh lafadz la ada di walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas sering kita baca. Dan tidak ada titik-titiknya yang setara sesuatu apapun. Berarti la artinya bagi. Bagi juga. Baginya. Iya. Oke ya. Nah, wa. Ini familiar banget nih lafadz wa. Apa artinya wa? Dan. Dan ya. Ini warna merah. Dan teman-teman di halaman-halaman Al-Quran pasti dapat juga nih. Ya, dan banyak banget. Nah, makanya kan banyak banget artinya warna merah. Contoh, iya karena berdua iya karena stain. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ya. Terus, aduh, sorry. Kepencet tadi. Oh, sorry. Oh, ini yang warna hitam. Mohon maaf ini tadi salah pencet. Bentar ya teman-teman.
Oh, ini warna biru. Warna biru tuh ada 20 halaman. Dan itu artinya mudah banget ya. Dan insya Allah itu kita pelajari sama-sama. Oke. Sebentar. Kepencet tadi. Nah, ini baris pertama ya. Yang ini baris kedua. Tadi kita sudah sampai wa. Wa artinya dan. Oke. Terus selanjutnya ala. Ya. Ala apa teman-teman artinya? Atas ya. Ini kita langsung saja. La, kalau la artinya apa la? La-nya panjang ya. Panjang Bukan. atas. Bukan ya. Bukan. Bukan atau Ya. tidak. La. Kan kalau la, bukan atau tidak. Kalau la-nya pendek artinya apa? Bagi. Bagi. Ya. Bagi. Oke. Teman-teman, kita akan pelajari sama-sama 6 kata ini dari warna merah di kertas ajaib. Boleh ikuti saya ya. Nanti saya dulu, terus diikuti teman-teman. Oke, kita hafalkan sama-sama. Bi dengan li bagi la bagi. 1, 2, 3. Bi dengan li bagi La la bagi. Oke. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan dibagi bagi. Wa dan ala atas la bukan. Wa dan ala Dan atas la bukan. Oke, yuk kita gabungkan satu baris langsung. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. 1, 2, 3. Bi dengan bi dengan bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. bukan. Oke, sekali lagi ya. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. 1, 2, 3. Bi dengan li bagi wa dan ala atas la bukan. Oke, kita akan coba ya, kita sama-sama. Ini sudah kita hapus artinya. Coba saya tanya, ala artinya apa? Ala. Atas. Kalau bi? Dengan. Kalau li? Bagi. Bagi. Alhamdulillah. Sekarang la-nya pendek. Bagi. Kalau la-nya panjang? Bukan. Bukan. Kalau wa? Dan. Alhamdulillah. Baris pertama dari kertas ajaib sudah kita kuasai ya. Oke, lanjut baris kedua. Ada kata apa ya? Nah, kata-kata di baris kedua kertas ajaib adalah ini. Apa teman-teman? Fimin, ila, Qobli. Ini banyak banget di Al-Quran. Ya. Fimin, ila, Qobli. Yuk kita tanya apa? Kita coba cek ya satu-satu. Fi, kira-kira ada yang tahu artinya apa? Di. Iya, benar. Fi, teman-teman artinya di dalam. Coba kita contoh ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya kan?
itulah dalamnya. Alkitab, tidak ada keraguan di Keraguan di dalamnya. dalamnya. Iya, berarti fi artinya apa teman-teman? Di dalam. Di Oke. dalam. Iya, benar. Terus ada lafadz min. Min Dari. artinya dari, benar, Masya Allah ya. Ini ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu berada di atas hidayah dari Rob mereka. Al-Baqarah Dari ayat Rabb 5. mereka. Iya, min artinya dari, ilah. Sekarang ilah. Ada yang tahu apa artinya ilah? Ke. Ya benar. Masya Allah. Ya, ini insya Allah nggak sampai 20 pertemuan udah bisa semua ini insya Allah ya. Alhamdulillah. Amin. Ya, amin ya. Jadi inilah artinya ke, benar. Contoh ya, kita lihat contoh ayatnya apa. Walladzina yu'minuna bima Walladzina unzila yu'minuna ilaika. unzila ilaika. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Ya, Kepadamu. Iya, kepada. Oke. Lanjut qobli. Nah, ini lafaz terakhir di baris kedua, yaitu qobli. Ada yang tahu arti Sebelum. qobli? Sebelum. Alhamdulillah. Tuh kan? Cepat insya Allah ini kan? Udah bagus ini. Wa ma unzila min qablika. Contoh ya, contoh ayat Al-Qur'annya. Iya. Dan apa yang telah diturunkan dari qablika, sebelummu, ya, atau sebelum kamu. Ini contoh Al-Baqarah ayat 4. Oke, teman-teman. Ini baris kedua ya. Kita hafalkan sama-sama. Baris pertama sudah. Sekarang baris kedua. Ada berapa kata baris kedua? 4. Ada 4, Ustaz. Oh iya, yuk ikuti saya ya. Yuk. Fi di dalam min dari 1, 2, 3. Di dalam Fi di dalam min dari. Di dalam dari. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Oke, kita gabungkan ya satu baris, 4 kata. Ini baris kedua. Kalau kita nanti punya kertas ajaib bukunya, itu kertas baris kedua, 4 kata. Satu baris kita hafalkan sekaligus. Fi di dalam min dari ila kepada qabli sebelum. 1, 2, 3. Di dalam dari ila kepada qabli sebelum. Oke, kita coba ya. Sekali lagi, tapi kita hapus artinya. Yuk, kita hafalin sama-sama tanpa arti. Fi di dalam min dari ila kepada qabli sebelum. 1, 2, 3. Di dalam dari. Kepada qabli sebelum. Oke, alhamdulillah. Saya coba ya satu-satu ya. Yo, ada yang saya tunjuk atau mau mengajukan diri? Tidak usah. Ya, coba Bunda Hanif terlebih dahulu. Nanti teman-teman yang lain juga ya. Ya, silahkan. Fi di dalam min dari ila kepada qabli sebelum. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, silahkan
Selanjutnya Bunda Husnul, silahkan. Di dalam dari ila kepada qobli sebelum. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, sekarang silahkan Bunda Amalia. Ada? Mau mencoba? Oh iya, atau apa kita sama-sama ya? Ya, ini kita coba sekali lagi sama-sama ya. Baris kedua ini. Yo, sama-sama 1, 2, 3. Fi di dalam mindari ila kepada qobli sebelum. Alhamdulillah. Yo, ini kertas ajaib baris 1 dan 2. Ayo, kita sama-sama dulu ya. Nggak ada artinya nih. Kita coba. Tanpa arti, langsung kita terjemahkan. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Bagi wadan atas labukan Lanjut baris kedua. di dalam mindari ila pada qobli sebelum. Oke, Masya Allah. Yuk, kita sama-sama ya. Ini baris, bentar, saya buka dulu. Yang langsung ada 2 baris. Ini kan terpisah-pisah ya. 2 baris, langsung ada tadi saya lihat. Bentar. Dan ini 2 baris, nanti baris ketiga ya. Nah ini, oke. Ya teman-teman, kita coba, saya dulu ya, kasih contoh. 2 baris langsung, ya sekaligus. Bismillah, saya dulu, nanti teman-teman ikutin. Tapi langsung 2 baris ya. Nah, jadi kalau saya sudah baca 2 baris, langsung teman-teman praktekkan ya. Oke. Bi dengan li bagilah bagi, wadan ala atas lah bukan, fi di dalam mindari, ila kepada qobli sebelum. Silahkan 1, 2, 3. Bi dengan Dibagilah bagi wadan atas atas labukan di dalam dari ila kepada qobli sebelum. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, sekali lagi ya, sama-sama. 1, 2, 3. Silahkan. Bi dengan li bagilah bagi wadan wadan ala atas labukan, fi di dalam mindari ila kepada qobli sebelum. Oke, Masya Allah. Ya, coba saya tanya. Teman-teman silahkan jawab ya. Apa artinya ilah? ila kepada Oh, benar. Apa artinya qobli? sebelum. Iya. Apa artinya fi? Di dalam Di dalam Apa artinya ala? kepada atas
Atas. Atas, iya benar. Mirip ya, ila ala. Kalau ala atas, ila Kepada. kepada. Oke, Kepada. benar. Apa artinya bi? Di Dengan. dalam. Bi dengan. Dengan. Benar. Apa artinya min? Dari. Dari, ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah saat baris 1, 2 sudah kita pelajari sama-sama. Ya, kita masuk baris ketiga, boleh teman-teman? Boleh, Ustaz. Ya. Oke, ini masih baris pertama ya. Ntar kita buka dulu baris ketiga. Agak kecil kan HP-nya. Nah, teman-teman sebelumnya sudah ada yang pernah belajar yang mirip seperti ini atau baru ini? Ini Ustaz. Baru ini ya. Dulu pernah Kalau Ustaz, berapa kali pertemuan terus ini. oh iya, ini Sempat keputus alhamdulillah. sama jenengan itu. Iya, ini agak apa? Kemarin kan ya Allah terlalu banyak agenda, sekarang agak ini free, jadi kita coba lanjutkan kembali dan insya Allah akan kita selesaikan sampai warna hitam ya teman-teman. Ini masih tahap awal ini. Oke. Di sini ada lafadz huwa. Apa artinya huwa? Iya. Dia. Iya benar. Katakanlah dialah Allah yang satu. Esa. Itu huwa, kata baris ketiga ya. Terus ada hum. Hum artinya apa teman-teman? Dan kepada akhirat titik-titik yakin. Hum berarti artinya mereka ya. Dan kepada akhirat mereka yakin. Hum apa artinya? Mereka. Mereka. Oke. Terus hum atau him sama ya. Nanti kan kalau di Al-Quran dapat lafadz him. Contoh alaihim di surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, iya, waladhdallin. Him artinya sama, mereka. Nah, kalau kita lihat teman-teman, hum atau him artinya mereka. Nggak usah bingung. Ini ya, di surat Al-Fatihah. Ustadz di Al-Fatihah bukan hum, tapi him. Ya, artinya sama. Mereka atas siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang an'amta telah engkau berikan nikmat. Ala tadi artinya apa? Ala Atas. atas. Him Mereka. mereka. Berarti atas mereka. Alaihim atas mereka. Nah, seperti itu caranya menggunakan rumus ini ya. Jadi alaihim artinya atas mereka. Makanya itu kan kenapa dibedakannya warnanya. Alaihim itu bukan satu kata, tapi ada dua kata. Kata pertama ala, him kata kedua. Makanya kata pertama ala kasih warna merah, yang kata kedua him warnanya agak pudar menjadi orange. Ya kan? Tapi sama itu warna merah sebenarnya. Dipudarkan agar tidak salah paham bahwa ini dua kata bukan satu kata. Seperti itu teman-teman, fungsi kenapa warnanya dipudarkan. Tapi sama warna merah itu. Ya. Nah, itu teman-teman. Nih, him. Banyak banget kan? Ini di halaman ketiga. Ya, halaman ketiga surat Al-Baqarah juz 1. Nah, itu kita lihat hum aja, lafadz hum atau him itu satu kata ini aja itu udah banyak banget. Belum warna merah yang lainnya. Ada illa, ada bi, ada wa, ada ma. Nah, itu kan banyak banget.
Nah, itu ya. Jadi bukti bahwa merah itu banyak banget. Dan cuma 1 lembar di kertas ajaib. Anta artinya apa? Kamu. Engkau. Kamu. Kalau kepada Allah Oh, artinya engkau ya, bukan kamu. Kalau Engkau. kamu kan untuk manusia. Tapi kalau Allah Allah itu engkau. engkau. Ya Allah, engkau maha pemberi keselamatan. Ini contoh penggunaannya. Terus, antum. Kalau antum artinya apa? Anda. Kalian. Oh, Wala kalian. antum ma'abiduna ma'abud. Ya. Dan tidaklah kalian, artinya orang-orang kafir, menyembah apa yang saya sembah. Surat Al-Kafirun ayat 3. Kalau anak-anak, yes, ini udah paham ya. Saya, aku, ya. Dan tidaklah saya menyembah apa yang kalian sembah. Surat Al-Kafirun. Oke, inilah baris ketiga. Kita hafalin ya sama-sama baris ketiga. Ikuti saya. Huwa diyahum mereka. 1, 2, 3. Huwa dia mereka. Anta kamu antum kalian. Anta kamu antum Anta kalian. kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Ana aku nahnu kami. Ana aku nahnu kami. Ana aku nahnu kami. Oke. Kita gabungkan ya, satu baris sama-sama ya. Langsung satu baris. Huwa diyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. 1, 2, 3. Huwa diyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Oke, sekali lagi. Huwa diyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. 1, 2, 3. Huwa diyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Oke, ya kita coba, nggak usah ada artinya ya. Yuk sekali lagi. Huwa diyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. 1, 2, 3. Huwa diyahum mereka. Antum kamu. Anta kamu antum kalian. Ana aku kami. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, alhamdulillah, teman-teman. Kita coba praktekkan 3 baris ya. Gimana? Masih semangat ya? Ya, silakan kalau yang boleh sebentar. Nah, jadi itulah teman-temannya dari program Sekejap ini yang fokus tujuan besarnya kalau kelas sekejap itu ketika kita baca Al-Quran kita tahu artinya ya. Nah, kalau tahsin insya Allah ada juga, tapi beda ya waktunya. Itu untuk memperkuat bacaan kita agar sesuai tajwid dan tartil ya. Nah, insya Allah itu karena itu dasar dan harus ya. Mungkin kalau nanti tafsir kita share-share aja di grup pelatihan pembelajarannya.
dalam bentuk video rekaman. Nah, jadi teman-teman bisa putar, melihat apa sih penjelasannya di waktu-waktu yang teman-teman free. Ya, kalau kelasnya itu memang live seperti ini. Jadi harus tatap muka secara Zoom. Ya, dimatikan nggak apa. Yang penting mengikuti apa yang kita pelajari sama-sama. Kalau untuk tafsir dan itu kan sudah banyak juga ya di YouTube, teman-teman bisa cari siapa yang teman-teman suka dari penjelasan para ustadz tentang tafsir Al-Quran gitu. Oke, dan alhamdulillah juga program Sekejap ini itu sudah banyak meraih penghargaan dan itu juga secara internasional. Contoh salah satunya University of Malaya atau of Malaysia, ya. Itu dari Center of Quranic Research mereka, ya, Center of Quranic Research mereka berikan penghargaan tentang metode ini. Itu salah satunya bahwa metode ini bagus, ya, bukan hanya nasional yang mengakui, tapi internasional juga sudah mengakui. Salah satunya yang tadi kita sebutkan. Oke, 3 baris kita coba ya, sama-sama ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan li bagilah bagi, wadan ala atas lah bukan. Silahkan 1, 2, 3. Bi dengan dibagilah bagi, wadan ala atas lah bukan. Oke, yang kedua. Fi di dalam min dari, ila kepada qabli sebelum. 1, 2, 3. Aduh. Di dalam min dari, ila kepada qabli sebelum. Oke. Huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, anak aku nahnu kami. 1, 2, 3. Huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, anak aku nahnu kami. Oke, terakhir ya. Sekaligus. Bi dengan li bagilah bagi, wadan ala atas lah bukan. Fi di dalam min dari, ila kepada qabli sebelum. Huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, anak aku nahnu kami. Silahkan 1, 2, 3. Dengan bagilah bagi wadan ala atas labukan. Fi dalam ila kepada qabli sebelum. Huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, anak aku nahnu kami. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Insya Allah teman-teman, program ini kita akan pelajari bertahap, pelan-pelan, dan bersama-sama ya. Jadi kita sama-sama berjuang belajar step by step dari warna hijau sudah, warna merah sedang kita pelajari. Kalau sudah selesai warna merah, masuk warna biru. Tadi yang sudah kita jelaskan. Tadi sudah lihat juga ya waktu saya scroll karena salah pencet tadi. Nah, itu warna merah inspirasinya kenapa warna biru?
langit. Kalau warna langit biru berarti tandanya kita pagi hari atau siang hari, ya kan? Dan ketika pagi hari atau siang hari, kira-kira benda-benda itu mudah nggak untuk dilihat? Kalau malam kan karena ada lampu. Kalau nggak ada lampu kan susah kan? Nah, artinya warna biru itu mudah banget. Ya, mudah banget insya Allah. Dan itu ada 20 halaman. Kalau warna merah kan 1 halaman. Kalau biru 20 dan insya Allah kalau 20 halaman. Itu kita pelajari sama-sama kok, nggak sendiri-sendiri ya. Ya, dan ada prakteknya juga teman-teman satu-satu. Jadi tidak perlu risau, khawatir karena kita juga semuanya sama ya, sama-sama belajar insya Allah. Dan dicatat sebagai oleh Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kita cinta Al-Quran dan semoga mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau warna hijau sudah, warna merah sudah, warna biru sudah kita pelajari dan kita bisa kuasai, itu 70% kata-kata dalam Al-Quran. 30%-nya di kata warna hitam. Ya. Nah, insya Allah di beberapa pertemuan berikutnya kita akhiri ya sesi kali ini. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang ingin berkomentar. Ustaz, ini harinya ditetapkan dari apa gitu Ustaz? Iya, nanti untuk kelas lanjutan, ini kan masih perkenalan ya. Bagi yang baru masuk, nanti harinya disepakati aja bersama-sama kan. Ya, kira-kira bagusnya hari apa gitu. Yang penting malam hari, jangan pagi. Pagi kan kita sibuk. Soalnya, saya sampai jam 8 itu, jam 7 ngajar-ngajar gitu. Oh iya, alhamdulillah. Dan ini juga bisa diterapkan untuk anak-anak SD atau SMP. Yang penting mereka sudah bisa ngaji. Ya. Nah, dan anak-anak kan kalau pakai nada tuh senang. Nah, luar biasa tuh kalau anak-anak sudah bisa menguasai dan sudah tahu arti Al-Quran. Ini apa? Dibacakan Al-Qurannya mereka tahu. Dan itu insya Allah lebih mudah ketika mereka ingin menghafal. Ya, lebih mudah. Jadi ketika mereka, apalagi kalau juz 1, juz 2 yang masih depan-depan itu, ya, itu mereka membaca sambil mereka tahu artinya dan itu seperti berkisah. Al-Quran itu seperti berkisah kepada mereka karena paham artinya. Nah, lebih nikmat biasanya kalau tahu artinya dari apa yang kita baca. Ya, surat Yusuf itu kan kisahnya Nabi Yusuf. Jadi kalau baca sambil ngerti itu kayak kita baca ya ngerti kisahnya. Alur ceritanya, oh seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi langkah awal mudah anak-anak untuk hafal Al-Quran. Ya, sambil lalu bisa dibarengkan program, tapi kelasnya harus dipisah. Pembelajarannya harus dipisah. Oke, teman-teman. Ditaruh di hari apa gitu ya, Ustaz? Iya, nanti musyawarah aja di dalam grup ya. Misalkan nanti Bunda Husnul hari apa, bisanya Bunda Hanif bisanya hari apa saja. Nanti kita lihat tuh garis tengahnya di hari apa yang bisa dilaksanakan semuanya bisa. Gitu. Ya, baik teman-teman. Dan nanti kelas, kalau misalkan teman-teman kelas tahsin itu beda harinya, terserah mau ikut gabung juga atau tidak ya bebas ya. Dan insya Allah juga kita coba isi juga tentang tafsir Al-Quran, tapi dalam bentuk video ya, rekaman YouTube, kita share aja di grup, teman-teman tinggal lihat apa-apa saja yang bisa diambil pelajarannya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan apa yang akan kita
lakukan dari pembelajaran Al-Quran ini. Kita tutup ya dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang mau bertanya? Ya sudah ya. Nah, atau nanti lewat Japri admin atau di grup boleh. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.